Oke, kita mulai untuk selamat sore teman-teman semua di bidang Selamat FTTH. sore. Sore Sore Mas. Selamat Mas. sore Sore. Mas Agung. Ada. Oke, ini sudah pada hadir semua kan Mbak? Belum, karena ada beberapa yang satu Lapangan ya? laptop, Oh, satu oke, HP. siap. Jadi sambil menunggu nggak apa-apa Mas, kita mulai aja. Oke, untuk materi kita hari ini itu tentang fiber optic to the home ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya sudah pada tahu kan apa itu FTTH atau fiber to the home? Untuk saya singkat, saya jelaskan untuk pengertiannya. Itu fiber to the home adalah teknologi jaringan komunikasi yang mengalirkan kabel fiber optik langsung dari pusat layanan penjaringan ke rumah. Nah, sistemnya itu memakai apa namanya eh, fiber optik itu dengan eh, apa namanya cahaya melalui inti core. Nah, kenapa? Hal ini membuat FTTH dikenal sebagai internet dengan kecepatan tinggi dan latensinya rendah, serta kapasitas bandwidth-nya besar. Terus, apa aja sih yang ada di dalam server? Itu kok hilang, Mbak? Mana ya? Oh, maaf, boleh di ini lagi Mas, di share screen lagi. Oke, 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 bentar. Sudah. Request. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa tentang apa aja yang ada di dalam server. Terus untuk topologi jalur FTTH nanti akan diterangkan sama Mas Gunawan. Di dalam server itu ada apa aja sih sebenarnya? Banyak yang belum tahu kan untuk anak-anak teknis di dalam server itu ada perangkat apa aja di situ. Di dalam server itu ada router BNJ, switch, router radius, router NAT, OLT, OTB. Itu untuk servernya. Apa fungsi dari masing-masing perangkat tersebut? Itu ada router BNC. BNC itu biasa kita kenal itu gateway, network gateway. Nah, itu berfungsi sebagai gerbang utama penyedia layanan internet untuk mengelola dan mengontrol akses pelanggan broadband. Biasanya kalau di kita itu untuk pelanggan Lapangan lihat untuk gak bisa. corporate itu biasanya settingannya di router BNC tersebut. Nggak masuk spesialis dong. Terus untuk switch sendiri itu berfungsi itu menghubungkan berbagai perangkat di dalam satu jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Iya. Apa-apa. Itu untuk switch. Gitu. Terus router radius Ya, pakai itu salah. Apa-apa. router yang terintegrasi dengan radius remote attachment dial user service adalah untuk menjalankan sistem terpusat autentikasi, otorisasi, Ya. dan akuntansi. Nah, biasanya penyetingan PPOE itu di server radius itu. Terus ada router NAT. Router NAT itu adalah untuk menghubungkan jaringan dengan skema alamat IP yang berbeda dan melakukan penerjemah alamat IP antara keduanya. Biasa untuk setting IP public, IP private itu ada di router NAT. Terus untuk OLT itu
fungsinya untuk mengubah sinyal data elektrik dari jaringan penyedia layanan menjadi sinyal cahaya optik untuk dikirim melalui kabel fiber optik. Nah, habis itu menuju ke OTB atau ODF. Apa tuh? Ya, ODF. Nah, untuk OTB ini fungsinya untuk mengatur manajemen core biar rapi untuk masuknya ke port mana untuk disalurkan ke kabel feeder menuju ke ODC-ODC. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Ini untuk manajemen server, apa aja sih yang ada di dalam server itu? Kemarin ada yang tanya belum tahu apa aja yang di server itu. Saya tanyakan ke teman-teman. Kalau enggak, saya lanjut dulu. Lanjut, Mas. Oke. Nah, tidak lupa juga untuk di sini untuk desain manajemen kelistrikannya juga ada di dalam server itu. Nah, di sini saya kasih contoh itu ada 2 PLN. Nah, untuk di daerah lain mungkin masih pakai 1 PLN semua ya. Nah, kemarin disuruh desain untuk 2 PLN biar saling backup. Apabila di salah satu yang ada yang down, itu bisa ngambil PLN satunya lagi. Dengan syarat pengambil PLN-nya dari gardu yang berbeda. Nah, untuk PLN itu jalurnya dari PLN masuk ke inverter didistribusikan melalui baterai untuk penyimpanan. Nah, terus outputnya itu nanti jadi AC. Ini kan untuk baterai itu kan DC. DC melalui inverter itu akan mengubah DC ke AC. AC disalurkan ke menjadi apa namanya stop kontak. Di sini ada beberapa colokan. Nah, bisa untuk ke satu rectifier. Rectifier itu buat menghidupkan OLT. Karena OLT ini perlu arus DC ini di sini. Ini juga fungsinya sama, mengubah alur AC menjadi arus DC. Terus ada switch, terus ada router. Untuk yang saya kasih perbesar bisa nggak ya? Kasih lubang colokan listrik eh, ini pakai 2 PLN. Kalau misalkan cuma ada 1 PLN, silakan pilih salah satu aja. Nah, ini jalurnya juga beda, jangan sama. Ini misalkan ini yang atas, ini yang bawah. Terus jangan lupa untuk grounding, itu sangat penting. Apabila nggak ada grounding, biasanya perangkat ini akan nge-ground. Disentuh pun ada, walaupun strumnya nggak tinggi, itu cepat merusak perangkat di sini. Terus untuk inverter itu disesuaikan dengan kapasitas perangkat kita. Misalkan ada di sini kebutuhannya berapa watt atau volt, disesuaikan dengan inverternya. Apabila ini lebih dari 2000 watt, itu jangan pakai yang 2000 watt. Untuk kelistrikan juga dicek untuk
powernya udah berapa volt, itu apa namanya rata-rata harus normalnya di 20 sampai 230 untuk titik amannya. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sampai sini? Halo, ada Pak. Silakan Pak. Eh, untuk OL itu kan untuk OLTC 300 saja yang seperti itu ya. C300. Ya. Terus Kalau untuk OLTC data itu kan di belakangnya ada dua power. ya, Ah, yang satu ke AC, yang satu ke DC. yang satu ke AC, yang satu ke DC. Untuk Ya. itunya modelnya gimana Mas? Apa colokannya itu? Ah, colokannya sama kayak soketnya saklar gitu loh Pak. Kayak soket saklar. Berarti kabel aja kah? Kabel disambungin aja Ya, kah di situ? kabel aja langsung disambung. Nah, itu ada min 48 plus 48 dan tengahnya ada ground kalau nggak salah. Nah, itu gimana Namanya ground konfliknya, Pak? biasanya. Ya, Konfliknya nanti harus mutus kabel Mas dari rekti ini Mas. Ini kan ada kabel. ya, Ini biasanya kan udah jadi di kabelnya. Kabel ya. ke sini itu. Kabelnya dikelupas. Nanti disesuaikan minusnya kan ada Mas biasanya. Ada Hmm, lambangnya itu. Disesuaikan aja di situ nanti. Ini kan arus DC ini yang keluarnya ini sudah. itu keterangannya baterai, Pak. Berarti nggak bisa kan langsung baterai. Jadi baterai langsung AC. Bukan begitu. Baterai langsung AC. Langsung ada dua langsung input dua. Satunya input AC, satunya input DC baterai. Input DC baterai ya. Ini kan baterai baterai itu kan arusnya DC Mas. Ya, Ini Pak. pun ini mengeluarkan ini AC. Nanti yang AC itu ngambil dari stop kontak. Yang Ya. DC itu ngambil dari rectifier-nya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau ada dua apa namanya dua colokan AC dan DC. Kalau yang saya temukan di OLT yang model kayak gini, ini DC semua soalnya. Jadi lewatnya langsung ke rekti semua. Kalau misalkan ada yang butuh AC, nanti langsung diambilkan yang dari stop kontak. Itu biasanya di kabel kelupas terus langsung dimur aja Pak ya, belakangnya itu. Iya, Pak. Mm. Nanti tinggal sesuaikan jalur apa namanya plus sama minnya. Iya, ada tiga berarti situ, Pak ya. Tiga itu apa aja Mas? Min min 48 plus 48 sama ground. Itu berarti Min CT nggak, Pak? min min 48 Plus 48 sama tengahnya ground. ground. Kalau grounding itu bisa langsung ambil ground itu min 48 sama plus 48 kan. Itu Ya. tandanya kabel plus atau pasca itu dengan kapasitas 48 volt itu Mhm. bisa langsung lewat ini kan dayanya berarti harus anu ya. DC, Pak, DC, Pak. Itu DC ya. Ya, mungkin bisa 48 ini japri ya. berarti bisa nanti. Atau nanti bisa difotokan aja perangkatnya seperti apa, Pak. Ya, Hmm. DC itu bisa pakai ini aja, apa namanya? Itu nggak ada adapter bawaannya kan, Pak? nggak ada, Pak. Cuma Nggak kan ada. itu ada dua mode, ada mode DC, ada Sama mode AC. AC. Ah, Cuma kebetulan mode DC-nya belum pernah saya coba karena kita kebetulan baru aja punya power supply 48. Kalau dulu kan belum punya. Supply 48. Karena Ya kalau Rekti Rekti itu ada di Pak. sana. Rekti itu loh. Ya Rekti itu power supply lah. Ya, itu
kapasitasnya kemarin berapa untuk rekti itu ya? Lupa saya itu. Pokoknya sekian sampai sekian itu Pak, itu bisa dipakai Pak. Nanti untuk yang DC bisa diambil dari rekti, yang AC bisa diambil dari stop kontak. Ya, ya Pak, ya Pak. Mungkin nanti kalau ke belakangnya kita bisa japri lah, biar lebih Oh, jelas. siap Pak. Mungkin ada lagi teman-teman, Ya Pak, cukup dari saya itu Pak. yang lainnya mungkin. Mas Agung, izin, Mas Agung, izin tanya. Maaf Mas, suaranya kecil Mas. Mas Agung, izin tanya. Hmm. Ini mau pertama itu saya mau tanya untuk total keseluruhan server kita itu kuotnya berapa? Yang pertama, Aduh, kemudian Mas, mohon maaf, suaranya nggak jelas ya Mas. sebentar. Izin Mas Agung, sudah jelas Mas Agung? Oke, jelas. Ah, yang pertama saya mau nanya Mas, untuk total watt ini di seluruh server itu berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, output dari Rekti itu untuk volt DC-nya itu berapa Mas? Untuk rekti itu dia itu berapa sih rekti yang ini Mas ada Mas? Inputnya 200 sampai 450 volt AC ya. Inputnya itu. Nah, keluarannya itu 48 volt DC. Nah, terus untuk switch ini dia eh, input AC-nya itu 100 sampai 240. Terus router 100 sampai 240 juga untuk input AC-nya. Tapi kurang lebih total itu untuk arus AC itu yang dibutuhkan inverter itu berapa tadi 240 tambah 240 kali 3 berapa? Itu tergantung macam-macam perangkat di server aja sih Mas untuk penghitungan itu Mas. Ini maksud saya dengan untuk server yang standar lah Mas, standar yang server seperti Kota Baru, itu nyampe nggak di Tuh gak jelas lagi suaranya Mas. Halo Mas Budi. ya Mas ya, kedengar Mas? Ya, ya kedengar ini. Nah ini saya cuma mau confirm, kalau untuk contoh untuk server contoh seperti di Kota Baru, server Kota Baru itu dengan tegangan listrik 1.300 apa sudah bisa angkat gitu Mas untuk Lebih server kita? lebih aman ke itu aja Mas, yang berapa di atasnya 1000 2.400 2.400 Mas ya? 2400 bisa, 3000 juga bisa Mas. Sekitar 2.400 ke atas ya Jadi Mas berarti kalau Mas ya? kalau kalau mau sih 3000 aja Mas. Soalnya di situ ada AC juga, kedepannya ada mungkin ada kulkas itu kan. Enggak, ini maksudnya kalau untuk kebutuhan servernya aja mungkin Mas. Kebutuhan servernya aja sih 2000 itu cukup Mas. 2000 Tapi 2000 cukup Mas ya? Oke. ya Eh, Terus selanjutnya Mas, ini tuh di Rekti itu kan ada 3 slot Mas. direkti ada 3 slot ya betul. Ah, Nah itu maksimal bisa kita kita pakai ketiga-tiganya atau harus ada satu spare gitu Mas. Bisa tiga-tiganya. Berarti perangkat kita untuk support untuk artinya untuk satu Rekti itu bisa sampai 3 OLT berarti itu Mas ya? Bisa. Nah,
Itu pun kalau misalkan pakai apa namanya Mas, rak yang ada blowernya itu bisanya masuk ke situ juga bisa. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Oke, Mas, dari saya cukup, Mas. Terima kasih banyak jawabannya. Oke, siap. Mungkin ada lagi teman-teman Tenggarong, Marabahan. Nah, ini kasusnya Marabahan saya juga bingung ini, masih bingung sampai sekarang masih saya pikir-pikir ini. Kenapa grounding di sana itu ada strumnya ini? Itu Mas. Hah? Itu di Marabahan masih ada arusnya ya Mas? Ada strum, masih ada strum listriknya. Takutnya tanah di sana bocor ya. Soalnya kan rawa di sana itu ya, ada bocor, terus dari kelistrikan bocor. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saat ini bisa dilanjut dengan Mas Gunawan ya teman-teman ya, untuk tentang FTTH jalur dari server ke pelanggannya. Silakan Pak Gunawan. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, Sorry, Kak, sore, sore. ya Sore, ini sore, mungkin sore. Sore Mas Gun. ya mungkin ini ada bagian-bagian kabel jenis dalamnya itu fiber optik itu apa aja ya teman-teman ya. Sudah paham mungkin ya, FO atau fiber optik itu ada beberapa jenis. Nah, itu sebenarnya ada drop core juga, drop core sama jenis PIK 8, sama jenisnya itu namanya itu ADSS. Nah, biasa itu ADSS itu lebih safety ya, itu lebih enak untuk redaman juga aman. Nah, itu bagian-bagiannya itu namanya itu jaket luar atau outer jaket. Nah, itu lapisan pelindung terluar dari serat polieteran atau bahan keras lainnya. Itu fungsinya itu untuk pertahanan utama dari lingkungan seperti kayak gigitan tupai, cuaca ekstrim, sama kayak gesekan fisik aja. Itu lebih ini untuk yang ADSS ya teman-temannya, bukan yang VIC 8 atau dropcore. Ini yang saya jelaskan ini tipe kabelnya ini ADSS dia. Nah, itu eh, ada lagi namanya itu strike member atau kayak istilahnya penguat. Biasanya terbuat dari serat benang aramin seperti cover atau fiberglass. Itu ya, kalau misalnya teman-teman buka kabelnya itu kayak yang putih-putih di tengah-tengah itu. Nah, itu fungsinya itu buat kuat, buat untuk memberikan kekuatan mekanik aja. Gaya tariknya itu kan biasa itu kan ditarik kabel. Nah, itu. Nah, itu tuh dia kuat gara-gara ada yang strike member itu agar kabel tidak mudah putus saat ditarik juga itu. Kalau misalnya eh, sudah dikupas yang warna putih itu dalamnya tuh kayak serat juga aja, tapi dikeraskan dia. Nah, itu ada lagi tuh coating atau buffer pelindung itu atau tuh bisa dibilang itu tuh. Nah, itu sebelum kita mau kupas kornea itu kita itu kupas lagi itu namanya tuh. Nah, lapisan elastis yang melapisi cladding berfungsi meredam guncangan, melindungi inti dari lingkungan ekstrim, dan mencegah kelembapan atau kerusakan fisik kata luar. Mencegah kelembapan itu adanya kayak oli mas. Kalau misalnya teman-teman ngupas kabel FO itu ada kayak lendir-lendir gitu, kayak oli. Nah, itu namanya itu. Itu supaya memudahkan saat kita pengupasan, dan itu mungkin teman-teman saat ditarik itu jadi agak lumayan los, nggak berat gitu, nggak kering. Nah, itu kalau sudah dibuka itu ada lagi tuh namanya cladding.
sebelum masuk ke inti itu nama lapisannya itu cladding atau selubung lah. Tapi nama kerennya cladding. Lapisan luar yang menyelimuti inti itu. Bahan kaca atau plastik berindeks biar lebih rendah. Fungsinya ya memantul cahaya agar tetap berada di dalam inti. Nah, habis itu terakhir itu core. Terbuat dari kaca atau plastik berkualitas tinggi, merupakan pusat transmisi sinyal cahaya. Nah, jadi eh, itu ada safety-nya juga teman-temannya, cara mengclever core dan eh, cara mengupas core itu harus pakai apa? Harusnya itu kayak pakai alkohol ya teman-teman, dan usahakan juga itu tidak core-nya itu tidak mengenai tangan karena agak lumayan susah itu kalau dikeluarin itu. Nah itu kalau misalnya teman-teman tangannya kena core dan sampai masuk ke dalam, itu bisa mengakibatkan itu autis lah bahasanya. Nah itu dari sisi anu dan bisa disembuhkan itu Mas. Nah dari penjelasan kabel jenis ADSS ini ada lagi yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Hanya bontang soalnya cuma ditarik jadi ekspor. Atau mau tanya jenis kabel lainnya? Aman. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa topologi jaringan FTTH. Seperti yang dijelaskan dari awal sama Mas Agung tadi ya. Dari POP atau backbone, masuk ke router, switch, router BNG, router NAT, ini itu OLT, OTB. Nah itu. Habis dari OTB itu keluarlah kabel feeder masuk ke ODC. Habis jalur dari ODC ditarik lagi kabel distribusi ke ODP. Mungkin ODC ini dari teman-teman retail khususnya mungkin sudah paham ya, mungkin atau sudah tahu kegunaannya. Tapi kalau misalkan untuk pemasangan ODC ini saya harap mungkin ada beberapa step-stepnya itu kayak mulai dari kerapian, habis itu cara kita mikir nih membangun sebuah ODC. Kalau misalnya kita ke depan lagi supaya nggak berantakan waktu dibuka ODC-nya itu gimana sih? Nah itu harus di prepare baik-baik supaya tidak ada bahasanya itu sekali kerja langsung buyar. Itu biasanya ODC yang berantakan itu bisa mengakibatkan itu kayak reti, kabelnya tiba-tiba patah waktu ditutup gara-gara nggak rapi. Nah itu. Jadi alangkah baiknya itu di mapping baik-baik untuk pembangunan ODC-nya itu agar lebih enak aja sih. Nah, habis dari ODC ditarik kabel distribusi. Nah, kabel distribusinya biasa digunakan sama untuk saat ini ya. Itu di Bontang itu namanya VIC8. Sama sebenarnya itu juga ada ADSS, tapi lebih bagusnya itu ADSS juga. Saya sarankan itu kabel distribusi itu ADSS bukan VIC8 karena VIC8 itu bertahan sampai satu tahun lebih atau enggak 2 tahun sehingga eh, lebih rentan lah. Meskipun dari teman-teman, oh 1 tahun itu lama kok. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini. Kita lupa waktu, kita lupa progresan juga banyak, takutnya kelupaan umur kabel itu. Nah, itu makanya disarankan itu pakai ADSS karena lebih enak dia, lebih kuat bahasanya. Itu rentan itu 4 sampai 5 tahun itu. Dari sisi ODC ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman? Ada, saya lanjut Izin, ke ODC.
Oh, ada? Izin Mas Gunawan. Yo. Jadi begini Mas, saya mau nanya dalam satu ODC itu ada limit tertentu nggak Mas untuk maksimal berapa usernya Mas? Maksimalnya itu tergantung dari redamannya, Mas Iksan. Kalau misalkan itu penarikan kabelnya itu kan ada rumusnya itu FO itu sekilo itu naiknya berapa dB lah, 0, dB. Itu ada rumusannya itu. Ini kalau contoh, ini kelihatan di Excel? Halo, halo. Nggak ada Mas Gunawan, nggak ada Excelnya ini cuma PPT saja. Mas Gun, stop share dulu, nanti pindah ke Excel, baru share lagi. Oh iya. Itu nanti ada hitungannya itu di Mungkin saya tambahin untuk maksimal berapa user. Itu kan masing-masing ODC itu kan satu core. Satu core itu satu pun di OLT. Nah, itu maksimalnya ada di 128 pelanggan. Bilek. Berarti Mas Agung, izin Mas Agung. Kalau misalnya kan di Bontang kan ada case kayak satu ODC kan harusnya maksimal, kalau 128 user kan harusnya maksimal itu 8 ODP Mas dengan splitter 1:16. Nah, sedangkan di lapangan ini kita kadang temukan itu ada satu ODC yang lebih dari 8 ODP. Itu gimana Mas? Ngaruh nggak Mas ke user yang lainnya kalau lebih dari 128 pelanggan Mas? itu mempengaruhi kecepatannya atau apa itu? Itu sih sebenarnya sih ngaruh ya. Tapi kan sistem kita kan gas-gas aja, yang penting banyak pelanggan. Itu loh masalah seperti itu. Oke, mantap Mas Agung. Yang penting gas, gas. Selama redamannya aman, gas. Oke, ada lagi, Mas Iksan? Atau teman-teman yang lain dari Kota Baru? Izin Mas Agung, Ya. izin Mas Gunawan dari Kota Ya. Baru nanya lagi Mas Gunawan. Ya, siap Mas. Ini kan ada case kita untuk area cukup jauh. Soalnya mungkin just info untuk Kota Baru kan itu penarikannya dari home base ujung kabel sampai ke ujung kabel distribusi itu dia adalah 17 km. Nah, kemarin ada satu case oleh kami itu di sekitar 14 km itu redaman kalau kita pakai splitter 18 di ODC, kemudian di ODP-nya kita pasang 116, itu redamannya sampai 30. Akhirnya oleh kami itu kami akalin pakai splitter 18 di ODP, 18 di ODC dan 18 di ODP. Nah, cuman kan ini itu masih di kilo 14, sedangkan masih ada kabel, masih ada sisa jarak di 117. Saat ini memang masih belum kita eksekusi, cuman di situ memang ada calon pelanggan ada. Nah, pertanyaan saya, apakah lebih baik kita pakai 14 di ODC kemudian 18 di ODP, atau kita ganti SCV untuk ODC tersebut? Nah, mungkin dari segi ekonomisnya kayak gimana, kemudian efisiensinya seperti apa, mungkin boleh minta jawaban dari Mas Agung sama Mas Gunawan. Terima kasih. Coba dulu ganti SFP dengan jarak yang berapa itu, 17 kilo ya? 17 kilo. 20 kilo kemudian itu. Mungkin C pakai C plus itu yang Plus 7, plus 9. redamannya berapa? 9 ya? Ya, naik 9 dB. 9 dB.
Di situ rata-rata berapa Mas OLT-nya Mas? Eh, kurang kopi mas kalau untuk PLT belum ada kami coba buka tipe kan itu sih resepnya. Mungkin nanti ya bakal kami make sure cuman kalau kita lihat dari ODP-nya masih kayaknya udah standar sih mas powernya. Soalnya ada dua tipe rencana ini kalau misalnya ini kan uh, mobil itu kan ada pas di tengah-tengah jalur jalur kita mas. Nah jalur kita yang ke arah Sebelingingan itu kurang lebih sekitar 17 kilo, kemudian ke Dambaan itu kurang lebih sekitar 14 sampai 19 kilo. Jadi mungkin bisa dipbayangkan apakah itu kita akan pakai splitter 14 atau kita tambah dari SCP itu dua, 4, mungkin sekitar 4 ODC mas. Kira-kira calon pelanggan itu di lokasi tersebut itu banyak nggak Mas rencananya itu? Ada 10, sekitar 10 atau berapa Mas? Itu kita kalkulasi di situ perhitungan calon pelanggan. Kalau misalkan cuma cukup pakai 1:8, ya nggak apa-apa pakai 1:8 dulu. Nah, terus nanti dicoba diukur pakai link budget loss itu kan ada hitung-hitungannya itu. Rekaman yang harus didapatnya berapa, seperti itu ada. Kalau misalkan memang sudah nggak melampaui di target kita kan minimal maksimal min 25 ya DPM ya. Ya. Benar-benar ini 25. Maksimal itu. Kalau misalkan memang harus perlu ODP 18 ya nggak masalah. Itu kan sesuai dengan jarak juga kan udah jauh. Yang jadi kalau untuk jumlah pelanggan mungkin kalau untuk di satu titik memang ada perlu banyak, cuman kan karena di kabelnya kabel 12 tapi mungkin bisa tambahkan lagi lah. Jumlahnya kecil Mas Budi. Ya mas. Kalau untuk jumlah pelanggan sebenarnya di area Sebelimbingan itu cukup prospek karena dia di sana kan ada perumahan untuk PNS sama area kampung juga. Cuman di sini saya mungkin kita cobakan pakai ODC nih, 1418 dulu mungkin kalau jumlah pelanggan meningkat baru kita ganti SCV mungkin gitu mas ya. Nah, jadi nanti juga bisa diukur ada titik rating nggak di situ pakai OTDR. Dipastikan dulu jalur aman. Kalau secara OTDR karena ya mungkin karena OTDR kami yang kecil ya mas ya, itu kan letasi panjang pun itu no event sebenarnya mas. Cuman redamannya memang tinggi. Untuk eventnya berarti nggak kedetek atau apa Mas di sisi UTDR? Nah, antara tidak kedetek karena kita kan pakai OTDR yang join with itu Mas Gunawan. Ya. OTDR join with itu kan uh, kurang akurasinya mungkin bisa dibilang kurang sih ya. Cuman kemarin itu kita coba nembak OTDR itu dengan time yang lebih lama sekitar kemarin itu 1 menit kita coba. Itu no event. Cuman memang redamannya tinggi. Itu yang di itu kan batas kota itu kan Mas desainnya ya. Betul, betul Mas Agung, betul, betul. Yang di batas kota itu kan yang ada kan yang paling jauh itu ada satu ODP sekitar 2 kilo 3 kilo lah dari batas kota yang ODC. Nah, di ujungnya lagi itu ada sekitar 5 kilo dari ODC itu 5 kiloan ke depan itu ujung kabel kita, Mas. Nah, untuk saya harus sedikit ragu memang di sana mau progres di sana walaupun permintaan ada. Saran saya sih yang Itu aja di note. saya sudah tahu juga Mas kemarin Mas saya sempat ke situ untuk repair itu kan memang dapatnya min 2 kan kalau nggak salah itu dulu. Betul, udah min 2 duluan itu di ODC nih. Tambah kalau 18 kan sekitar 11 dB kan udah keluaran dari output ODC aja sudah
sudah sekitar -12 tambah keluar ODP itu udah mepet betul kita di 25 26. Kalau terakhir itu kemarin itu di 28, Mas. Nah, ini belum yang di ujung. Ya, paling nanti bisa request SFP aja SFP aja sih. sih Mas ya. Lebih mending SFP ya, Mas ya. Ya, kalau Oke, siap memang siap. Siap. memang mungkin di situ kliennya banyak, pakai SFP aja. Oke, notis. Siap siap, Mas. Nanti mungkin kita japri-japrian untuk itu, Mas. Untuk spesifikasi, soalnya untuk spesifikasi SAP yang sekarang pun saya masih belum ngecek nih apa. Mungkin nanti teman-teman japri ke Mas Agung sama Mas Gunawan. Kemudian apa yang spek yang lebih tinggi. SFP-nya. Oke, Mas. Terima kasih jawabannya, Mas. Terima kasih banyak Mas Gunawan, Mas Agung. Oke, siap-siap. Ada lagi kah yang mau ditanyakan teman-teman? Dari Bontang, dari Tenggarong, Balikpapan. Ada Pak dari Ya. Pasuruan. Oh, ya. Ya, case di sini itu ketika redaman 23, 24, 25 itu modem tidak bisa dapat IP, Pak. Tapi ketika di bawah itu 21, 20 itu baru dapat. Itu case-nya pada ONT-nya apa ada settingan tertentu yang harus disetting? Ada beberapa model ONT seperti itu, Mas. Dibatasin dia. Di sini pun ada merek apa, Mas? Di situ, Mas. Kenapa? ONT-nya merek apa? F670L. F670L. F70L. Kita pakaikan itu. F670. F670 sekarang Mas, yang baru datang. F670L nggak Mas? Warna apa tipe modelnya itu? Berapa? 680. Halo, Mas. Halo. Iya, Pak. Gimana? Tadi itu modemnya F670L ya? Iya. Iya, betul. Di atas Redaman 22 sampai 21 itu baru dapat IP, Pak. Di atas itu nggak bisa. Iya, dial. Dial ya? Iya. itu semuanya kan? Rata di sana itu pakai F6. Iya, F6. hanya satu model, Pak. Itu sebenarnya sih sebelum apa namanya itu langsung sama punya kita juga pakai F670 nggak masalah ya, Mas. Iya, di kita gitu ya, Pak. Nah, biasanya kita itu F670, F680 itu kita masih support sih Mas, kayak di redaman 24, 25 kita 26, bahkan -28 itu ada yang masih support itu Mas. Iya, kemarin itu itu nggak bisa. Minta di bawahnya 22, 21 itu. Mungkin dari sisi Apa OS. ada settingan khusus mungkin, Pak? Mungkin itu dari settingan untuk OLT atau mungkin aktivasinya itu mungkin. Di ONT-nya ya, berarti.
Ya, intinya sih kita biasanya kalau belum menemukan sih Mas, kalau misalkan redaman segitu nggak di 23 itu nggak bisa kan, 23 masih bisa di kita itu. Bahkan 27 pun masih bisa pakai F6 80, F6 80. 70. Mas Ya Budi tadi kemarin itu case-nya di masalah 23 itu nggak bisa, Pak. yang masalah di Kota Baru itu pakai F berapa Mas? Itu GTE ya. Nih, JDE F680 itu kemarin gagal dial, cuman case-nya itu bukan di redaman, case-nya itu ada di setelah mati lampu, uh, modem gagal dial. di Bontang juga kadang modemnya itu sih Mas, kadang kita ganti juga, kadang itu nggak dial. Redaman juga ada itu kadang. Redamannya min 20, min 25. Nah, habis itu kadang itu nggak dapat IP. Nah, itu kami melakukan ganti replace modem aja sih Mas. Kemarin itu. Sama semua satu. Itu paling Berarti harus mungkin ada case pada modem tersebut, Pak ya. di cross check dulu Mas. Nggak mungkin keseluruhan paling ya. Itu semuanya yang model itu nggak bisa ya Mas ya. Itu kemarin ada beberapa sih, Pak. Nggak Hampir semua ya. berapa ya? Dari 10 unit mungkin separuhnya lah. Tapi modelannya itu yang F670L itu ada yang support nggak di min 25? OLT-nya pakai Apache Data kah? Iya, C-Data, Pak. Hmm, itu bisa koordinasi sama NOC langsung saya yang itu Mas ya, masalah modem itu. Kalau di kita belum menemukan sih Mas masalah gitu. Soalnya kita OLT pakai ZTE semua itu. Oh Atau iya. beda, beda anu kah, beda brand kah? Data mungkin kapasitasnya berapa di masuk ke ZTE itu. Nah, coba nanti tak tanya, mungkin ada bisa bantu mungkin yang dari Jogja Mas. Baik-baik, Pak. Ya, nanti dilanjut mungkin, Pak ya. Ya, Pak. Izin Mas Agung, Mas Gunawan mau tanya sedikit lagi Mas. Ya, Ini saya mau nanya, kalau semisal nih kita hard reset modem OLT, itu konfigurasinya apakah cukup dengan di seperti kita setting awal di ini apa maksudnya di Intinet Form, atau ada itu lagi Mas, ada settingan lagi harus menghubungin NOC atau helpdesk Mas? Oh, cuma hard reset di modem, enggak Mas. Cuma setting di ONT-nya saja. Oh, berarti sama seperti PSB aja tuh kita deaktivasi kemudian kita aktivasi gitu aja Mas ya? Enggak perlu diaktifkan, diaktifasi nggak perlu. Dia atau SN-nya yang penting masih sama Mm-mm. di formnya. Nah, tinggal setting di ONT-nya saja. Konfigurasi kayak SSID sama password itu aja. Oh, begitu. Oke, oke. Soalnya gini Mas, untuk modem-modem yang baru dikirim kemarin itu kita nggak bisa login untuk administrator. Jadi kita cuma sebatas user. Jadi kita untuk setting DNS pun susah Mas. Jadi kalau gitu kami coba hard reset aja dari by system atau fisik. Harusnya dia langsung connect, tinggal kami koneksi untuk ganti SSID aja gitu berarti Mas ya? Yes. Oke, siap-siap Mas. Terima kasih banyak. oke, terima kasih Mas Budi. Ada lagi? Izin Mas Gunawan, Coach. Ya,
Siap. Ini Mas, mau nanya gini, kan sering sekali nih terjadi case di Bontang, apalagi sering kita di lapangan kan. Nah, terus redaman nih aman nih, sekitar 20-an, 21, 22, 23. Namun, speed test di lapangan nih, upload sama downloadnya tuh selalu nggak sesuai gitu Mas. Itu faktornya kenapa ya Mas ya? Karena sering masuk tiket itu speed testnya nggak sesuai gitu Mas. Tapi redaman di lapangan itu aman Mas. Gimana Mas Gunawan? Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Fadil. Oke, mungkin langkah pertama itu kayak itu harus connect satu orang dulu, Dil. Itu satu device dulu, tes. Kalau memang masih sama, nah itu langsung lapor ke helpdesk itu. Untuk case seperti itu coba pakai kabelan lebih stabil. Pakai kabelan, colok ke laptop, coba kita ping dulu ke apa namanya, ping ke upstreamnya, ke Google atau kemana, itu lancar nggak? Nah, terus pastikan itu speed testnya ngambil server di mana, jangan sampai ngambil server luar negeri. Nah, server soalnya ngaruh deh itu. Gitu. Kemungkinan apa namanya upstream kita juga masih trafiknya Ya, masih naik, itu juga updown, pengaruh kita. updown juga. Nah, mungkin itu aja sih, Dil. Kayak harus Coba cek dulu pakai dulu lah. kabelan. Oh, berarti faktornya speed test nggak nyampe itu Mas ya? Nah, Berapa mega? yang sering berapa Mbps dia itu, Leh? Kebanyakan 100 ya Kenapa mungkin Mas? ya. Berapa Kebanyakan Mbps? ya. Berapa Mbps? Biasa itu pelanggan-pelanggan 50 Mbps sih Mas sama 100 Mbps. Kita kan namanya juga up to ya, broadband. Bukan Nah, dedicated. memang kita sih apa broadband rasa dedicated, kita itu sebutnya pelanggan Maunya di satu 70 aja sudah komplain, 80 sudah komplain. Jadi itu broadband rasa dedicated sebenarnya kita ini. Terus terus kedua itu modem yang 2 GHz itu tidak bisa untuk speed test sampai 100 Mbps, itu nggak bisa. Itu harus pakai yang sudah 5 GHz. Kalau misalnya customer yang di bawah 50 Mas, terus BTS-nya nggak nyampe, terus kita udah lakuin beberapa hal yang dijelasi tadi, tapi BTS-nya masih belum nyampe Mas. Itu kan sering itu Mas, ada masuk di handover, pelanggan nge-lag, pelanggan nggak speed test-nya nggak nyampe, bahkan ada pelanggan yang speed test-nya nyampe, redaman aman, terus di sisi pelanggan masih nge-lag. Masuk tiket itu ada solusi nggak Mas, gimana ya? Kemarin itu ada juga kan ada laporan juga di sisi customer itu ngakunya itu cuma sendiri, Mas. Begitu dicek itu ada 3 device yang connect. Ya, itu salah satunya coba ganti password dulu kalau Nah, kamu connect sendiri, atau coba pakai apa, tabelan, terus speed test udah nyampe berapa. Soalnya konfigurasi di upload download itu ya harddisk atau NOC yang tahu ya. Nah, misalkan masih seperti itu nanti bisa konfirmasi ke grup masing-masing biar dicekin sama headdesk, atau pas kamu di lapangan, nah itu langsung konfirmasi sama helpdesk biar dicek sama helpdesk, langsung dimonitoring. mungkin itu aja sih solusinya, Bre. Oke Mas, terima kasih Mas Gunawan, Coach. Terima kasih Coach. Oke, thank you Mas Iksan, Mas Fadil. Ada lagi yang mau bertanya? Dilanjutkan dulu aja, Mas Oh, Gun. oke, mungkin lanjut ya. Nah, ini. Prioritas penanganan gangguan jalur FTTH.
Nah, itu prioritasnya itu yang mana aja sih yang kalau misalnya itu di hari yang sama, itu yang prioritas gangguan itu biasanya itu kan langsung entah itu kabel distribusi, kabel feeder, sama jaringan yang bermasalah. Nah, itu yang mana sih duluan itu yang dikerjakan? Nah, itu awalnya itu backbone. Backbone dalam jaringan merupakan tulang punggung, suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan. Jadi kalau backbone mati, itu feeder, distribusi, sampai ke pelanggan itu down semua dia itu. Nah, habis itu kalau sudah backbone selesai, nah itu ada feeder yang lebih utama daripada backbone, ada lagi feeder. Habis itu distribusi, baru ke rumah-rumah pelanggan. Pokoknya itu yang berdampak banyak bagi customer-customer, nah itu yang lebih diprioritaskan itu. Untuk pengerjaan atau eskalasi gangguannya itu lebih cepat yang berdampak banyak lah. Nah itu lebih enak dapatnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Prioritas penanganan gangguan itu jalurnya itu yang mana-mana aja yang prioritas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa aman ya. Nah Cukup ini, bisa dipahami, Mas. oh ya, ada yang mau ditanya tadi atau lanjut? Lanjut, lanjut. Oke. Nah ini mungkin urutan core ya atau standar warna core fiber optik. Nah, ini sebenarnya FO sampai 500 lebih itu ada itu kabel. Tapi yang pengetahuan umum itu cuma 144 core. Nah, jadi syarat menjadi teknisi TTH atau itu mohon maaf mungkin nggak buta warna. Takutnya nanti kalau misalnya troubleshooting, core-nya harusnya dipakai biru, dipakai kan biru Tosca. Nah, itu takutnya nggak connect itu. Nah, jadi untuk penyambungannya itu memang harus sesuai. Namanya itu manajemen core. Manajemen core-nya harus sesuai dengan ODC ini, ODP itu, supaya nggak bisa kebalik. Nah, itu ada biru oranye, hijau coklat, abu putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, Tosca. Aman ya? Nggak ada yang buta warna ya? Aman ya? Kalau aku Pram, buta pram. cinta, Bro. Aman, Mas Bro. Iya. Aku dibutakan cinta. Nah, itu agak beda lagi tuh. Nah, saya harap teman-teman kalau misalnya memang itu bisa merusaknya dilihat gara-gara ganti. Oke sih. Ya oke, mungkin ada yang mau ditanya Cina dari core-core ini atau ada yang belum paham urutannya ini? Oke, saya rasa aman ya. Nah, ini powerlink budget yang tadi disebutkan sama Mas Agung ini, panjang kabel. Ini panjang kabelnya ini 1 kilonya, naiknya ini 0,35 dB. Spacing itu naiknya 0,1 dB. Adaptor atau barel atau konektor lah bahasanya itu 0,25 dB. Splitter 1:2 naik 3,7. Splitter 1/4 naiknya 7,25 dB. Splitter 1/8 itu naiknya 10,5
1,38 dB. Splitter 116 14 10 dB. Sebenarnya 13 juga bisa. 1:16 itu. Kebanyakan itu di Bontang itu 13 dia. 116 itu 13 sampai 15. Ya. Nah, ini pun saya juga coba sudah bikin kalkulatornya. Rumus. Coba stop dulu saya screen-nya ya. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke. Ini saya coba bikin kalkulator untuk power link budgetnya. Nah, misalkan penghitungannya keluaran oil ini berapa redamannya? Misalkan plus 7. Nah, plus 7. Ada berapa kilo dari jarak OTB ke ODC. ODC? Kan tadi tanya 3 kilo. 17 Mas ya? Ya, 17. 17 kilometer ya. 17 kilometer. Nah, itu ada berapa splashing, di situ sambungannya ada berapa? Di ODC itu ada berapa? Kan kita tulis 3. Ada panelnya ada berapa? Misalkan kita tulis 1. Pakai splitter berapa? 18. Kan ke ODC itu 18. Ada 1. Nah, ini input ini Mas, kalau dengan jarak 17 kilo, splashing ada 3 sambungan, ada 1 barrel, itu input ODC-nya aja sudah 0,5. Plus 0. Nah, mungkin di situ ada berapa JC tadi Mas di Kota Baru itu mungkin ada 4, misalkan ada berapa sambungan, ada 4, itu otomatis akan naik terus. Belum masuk ke 18. 18 itu nanti keluarannya 1. Nanti keluarannya segini. Itu dapat di input ODP-nya, keluaran ODC-nya. Output ODC. Kurang tahu juga mungkin outputnya di sana mungkin cuma 4. Pengaruh juga. Jadi inputnya di ODC itu bisa dilihat min 2 ini. Kemungkinan itu Mas di 4 kayaknya itu Mas. Apa keluaran OLT-nya Mas? Mungkin kalau butuh kalkulator ini bisa Jabri, nanti saya kasih atau nanti tak share di grup aja ya. Bisa di-share di grup aja. Untuk penghitungan power link budgetnya. Oke, dari power link budget ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Oke, aman ya. Saya lanjut ya. Ya, itu. Oke. Halo, ada Pak. Oh ya, siap. Untuk penggunaan patch score Pak. Patch score. Ya. Kita kadang itu dari OLT ke OTP aja ada beberapa patch score itu yang turun banyak Pak. Berarti patch score yang bermasalah itu Mas. Dari mana Nah, kita mau cari tahunya itu patch score apa yang recommended dan sudah teruji Pak. Contoh dan merek. Patch score yang bagus ya Mas ya. Ya, yang digunakan dan yang worth it Pak, yang sudah diuji di sana lah. Kalau di sini itu kita pakai Biasa di order ya sama tim GA ya. Campur-campur di sini Mas. Iya, campur sih Mas. Biasanya itu Ya. kalau patch score yang bagus atau yang normal itu naiknya 0,7,5. 0,75 dB Mas. Itu maksimalnya itu.
Iya Pak, di sini rata-rata itu 2, minus 2 dB, minus 5, minus 3. Kadang itu antara ujung patchcore sama kabelnya itu lepas. Waduh, berarti udah patch corner tuh mas, berarti mas. Iya Pak, kita belum menemukan patchcore yang sesuai. Pernah kita pakai PAZ full, itu PAZ malah turunnya banyak. Patch corner itu Sampai biasa. datengin yang jualan PAZ-nya juga diuji juga turun. Akhirnya pakai patchcore yang biasa-biasa itu sekarang. Mungkin ada rekom dari Bapak pakai jenis dan merek apa, tipe apa. Bentar mas ya, masih dicarikan dulu mas, patch corner yang bagus. Soalnya di Bontang ini patch corner-nya itu campur sih mas. Ada yang warna kuning kita biasa pakai itu yang warna kuning mas, patch corner itu. Ya Bapak. Yang SOC-nya itu warna biru juga sih. Nah itu kita biasa pakai di sini tuh real time-nya sesuai. Itu naiknya berapa? Mungkin kalau misalkan patch core-nya udah di laser berarti Pak ya? Sudah di laser. Bagus ya? Sudah Pak, kalau laser bagus, nggak pecah Pak. Fokus titiknya. Sudah pakai alat Go Clean nggak Pak ya? Buklin belum Pak. Kita baru patchcore baru semua ini Pak. Jadi baru keluar langsung kita gunakan. Jadi misalnya ada 10 patchcore itu kadang yang bagus cuma ada 3. Di kita itu malah nggak ada mereknya ini mas. Ya juga deh ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting worth it aja. Dan emang bener 0,75. Ini dia pakai yang 0,3. Itu tipe berapa Pak patchcore-nya Pak? Saya lihat tipenya. LSZH, UPC 3 meter. Nggak bisa share screen kan? Apa ada gampang. Ini Mas kelihatan nggak Mas? Halo? Ini Mas. Kelihatan Mas? Apa tadi? Enggak Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Ah, ini kelihatan sampean. Ini udah ya? Ada backgroundnya Mas Gunawan, jadi nggak kelihatan Mas. Waduh. Nah, lupa. mungkin ditutup cewek cantiknya itu Pak. Ini promonya Mas. Tuh. Ya Mas, tak hapus dulu background nih. Mana background ini? Loh. Oke, kelihatan Mas? Bentar Pak, tak screenshot. Nah, sip. Sip. Nah, ini yang biasa tim PSB gunakan, tim maintenance gunakan, Mas. Ini biasa. Dan saya juga biasa pakai. Halo, putus-putus Pak. Coach, ngelek coach. Halo. Mas Gunawan di hack ini Mas. Mas Gun nge-freeze Mas Gun. Gangguan Mas Gunawan. Halo, Mas Gun. Kok ya, ini aja Bu yang training Bu. Jangan dong, Mas. Nggak ngerti saya. Ngerti Bu. Oke, nah, Mas Wahyu ini dari mana ya?
Kota mana? Saya dari Pasuruan, Bu. Oh, dari Pasuruan. Salam kenal ya Mas Wahyu ya. Ya, Bu. Timnya Pak Hanidan ya. Apa tadi? Oh ya, Oke. Sambil menunggu saya ingatkan kembali teman-teman yang belum mengisi pretest, ya Bu. silakan diisi ya. Suaranya kekecilan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Maaf teman-teman. Oke, lanjut Mas Gun. Wait, Mbak, ini, waduh, mana sih? Waduh, mana ini? Tuh, Wah, ini. Nah, lah, tuh. Langsung aja dah. Oke, sudah dapat kan Mas? Gambar patch covernya itu tipenya. Halo Mas? Mas Wahyu tadi ya? halo. Ya, Pak. Halo. Iya. Mas, Suaranya tadi putus. sudah di... Aduh, jaringan Niki. NOC, helpdesk. Halo Mbak Nah, Anissa. kalau yang itu tadi nggak putus. Sudah di screenshot kan nih Mas? Nah, sip. Bentar. Nah, ini Mas. Nah, ini yang biasa teman-teman ini gunakan ini Mas. Dashboardnya ini Mas. Nah, nanti kalau misalnya nanti lebih alangkah baiknya itu ada alat Mas, namanya GoClean. Itu membersihkan ujungnya SOC dia itu, yang putihnya itu Mas. One click cleaner. Ya, Ya, one ya, click Pak. cleaner. Ada tipenya, Pak. Ada tipe apa itu peskornya, Pak? Ya, Ada tipenya tipenya, kan? nggak ada sih Mas. Ini dia cuma SM strip 30 SCUPC 3M Ada LSZH. Ada tipe G nggak? Tipe? G652 atau G657? Waduh Mas, ini nggak ada lagi anunya Mas, tipenya Mas. Siap. Nggak apa-apa, wes. Nanti coba kirim. Kalau butuh, Fotonya ya mungkin ya. tapi aja untuk referensi ke Pak Anidan. Siap. Nanti bisa juga kok Mas Hanidan nanti bisa juga nanya. Pak Hanidan itu loh, tanya GA. Ya, sohibnya. Tadi turunnya berapa Mas? Itu masuk ke ODP atau Langsung atau anu bypass? gimana Mas? Ini untuk OLT ke OTB, Pak. OLT ke Karena OTB. OLT ke OTB, ya. Itu pakai SFP berapa Mas? SFP plus 10, Pak. 10 ya? Tapi dapatnya itu keluaran outnya OLT berapa Mas? Kalau dari outnya OLT, kalau pas bagus-bagusnya patch score 9,2, 8,1, 8,9. 8,9, oke. Kalau bagus ya 9,2, kalau busuk ya 6, 5. Oh gitu. Oke, mungkin itu nanti untuk solusinya itu pergantian patch score aja sih Mas. Ya, Pak. Takutnya nanti Ini coba. Di Pasuruan itu kan lagi mau sudah berkembang ya, apa kayak sudah ada jalur ya berarti ya? Baru pembangunan sih, Pak. Jadi mohon bantuannya dari rekan-rekan lah. Bilang Pak Nidan kalau butuh saya ke sana aja. Aman Bang, langsung meluncur. Siap. Gimana, Mbak? Siap. Main-main sini, Pak. Pasuruan banyak janda. Mulutnya, apa ini? Oh, bintang telur. Oh, OTW, Kembali ke konteks ya, Mas Wahyu. Ini kita lagi forum buat sharing session. Ya, Bu. Oke, bisa dilanjutkan Mas Gun? Oke, dari mungkin tadi dari masalahnya Mas Ayu mungkin di patch score mungkin Mas ya. Nah, itu mungkin bisa diorderkan dan bisa diomongkan langsung ke Mas Anidan untuk dilakukan pergantian patch score-nya aja sih Mas. Kok bisa turunnya itu 5 atau sampai 4 dB itu lumayan tinggi sih Mas. Itu sangat disayangkan aja sih.
Nah, mungkin nanti di order aja nanti, Mas. Oke, dari tim mana lagi mau ditanya? Sudah Pak. Makasih Pak. Oke, siap Mas Wahyu. Tim Pasuruan. Oke, ada lagi kah? Tim Marabahan, tim apa? Tenggarong, Balikpapan, Bontang, terkhususnya Semarang. Nggak ada ini sepertinya Mas. Bisa dilanjutkan. Lanjut ya. Oke, ini peralatan. Aduh. Mungkin itu peralatan dasar tim maintenance ya. Alat-alatnya itu apa aja? Kayak ada OPM, sama FFL, VFL. Nah, itu bisa disebut dengan laser. Nah, cleaver, sama fusion splicer atau alat splicing. Nah, gunanya gunanya kan udah ada apa sudah tahu masing-masing. Tapi saya kembali mengingatkan aja, mungkin FPL itu kayak ya VFL itu mengidentifikasi titik putus atau tekukan pada fiber menggunakan cahaya untuk apa cahaya merah itu. Jadi kalau misalnya laser baru agak redup, nah itu kemungkinan itu ada titik bending itu. Itu kan ada by OTDR, OTDR-nya itu di apa di OTDR dulu, bendingnya berapa, dicoba laser. Kalau memang buruk atau apa kurang terang lasernya, nah itu bisa menjadi problem. Oh, berarti ada di titik ini yang bending ini. Bisa dilakukan kayak perbaikan kabelnya sama perbaikan di sisi JC atau apa itu dan closer lah. Nah, yang ketiga ini ada cleaver atau alat memotong FO lah. Nah, memotong ujung fiber secara presisi sebelum proses splicing atau terminasi. Nah, jadi kalau misalnya mau teman-teman mau lihat itu cleavernya bagus atau enggak, habis di cleaver itu di laser. Kalau misalnya ada bulat lasernya, nah itu bagus. Tapi kalau misalnya habis di cleaver, baru di laser itu agak cahaya di sini retak-retak, nah itu berarti cleavernya yang bermasalah itu teman-teman. Itu bisa disettle, apa bisa disetting. Biasa itu apa yang ya ya blade cleavernya itu bisa diputar itu pakai obeng min, pakai obeng plus juga bisa. Nah, yang keempat itu fusion splicer mas. Itu senjata utamanya tim maintenance ya. Kalau misalnya nggak ada splicing sama aja nyari kepiting kita itu kayak nyari kepiting susah. Oke, itu alat splicing itu menyambung dua fiber optik dengan hasil sambungan yang kuat dan loss rendah. Nah, itu kembali diingatkan untuk minimal lah, minimal dan maksimalnya itu 0,1 untuk penyambungan. Jadi nggak ada 0,2, nggak ada 0,3, nggak ada 0,4, apalagi X. Ya, Mas Fadil? Ini tim Bontang ini. Aman coach. Sekarang sudah 0,1 aman aja, aman. Kalau saya udah 0,0 terus sih coach, aman coach. Jadi kalau misalnya itu 0,2, saya harapkan itu dari teman-teman itu diulang. Itu ada pakai yang namanya itu alkohol. Ya, alkohol itu bisa membersihkan inti core atau core. Nah, itu supaya lebih maksimal pada saat fusion splicer atau pada saat penyambungan. Jadi, dan kondisi pipet itu ada pipet atau konektor lah bahasanya. Protektor, pipet. Ya itu apalah bahasanya. Pokoknya itu buat pemanas. Nah itu protektornya itu jangan sampai ada yang kotor ya. Itu biasanya itu protektornya itu ada yang kotor. Saya lihat itu di Bontang itu.
Itu di replace saja, bro. Di replace aja itu. Ya, berarti tambahan untuk saya untuk proses splicing diusahakan di sekitar kita itu dalam keadaan bersih ya. Bisa dilapis. Siapkan apa mungkin kalau butuh meja ya pakai meja. Tapi kebanyakan kami lihat sekarang kan kita splicing itu di rumput-rumput kebanyakan. Nah, itu untuk menjaga kualitas splicing kita waktu penyambungan. Itu kalau kotor itu juga pengaruh ke redaman juga. Terus kalau pas masang di kaset itu diusahakan jangan asal neken, itu bisa pecah. Jangan tengahnya. Itu. Tunggu agak kering dia, Mas. Baru bisa digulung itu. Kalau bisa diusahakan alkohol itu yang 99%. Itu cepat kering untuk apa namanya membersihkan sisa-sisa kotoran. Apa namanya? Cladding. Sisa-sisa claddingnya yang dilupas. Oke, itu alat kelima itu ada OTDR ya, teman-teman. Itu kalau kita tidak ada OTDR, itu kita susah itu menganalisa titik putusnya itu di mana, mendeteksi redaman, mendeteksi eventnya di mana, ratingnya di mana. Itu susah gitu itu. Kalau nggak ada yang namanya itu alatnya itu OTDR. Nah, jadi kalau misalkan OTDR-nya itu biasanya itu OTDR-nya itu ada beberapa bulan yang rusak. Nah, itu harus teman-teman jaga juga itu alatnya itu, alat-alatnya ini. Jangan sampai alatnya ini baru 3 bulan udah jelek. Butuh perawatan lah. Mungkin seminggu sekali itu bisa dibersihkan. Atau enggak teman-teman itu beli kuas yang kecil itu kalau misalnya habis itu dibersihkan layar-layarnya, atau bisa itu yang konektor ujungnya itu yang buat mendeteksi redaman itu dibersihkan aja itu. Nah itu takutnya itu dalamnya itu berdebu atau apa. Nah habis itu fast konektor cepat yang memudahkan terminasi fiber optik di lapangan tanpa splicing. Nah, sebenarnya itu fast connector itu di Bontang juga jarang ada, karena kita itu langsung pakai Pesco kalau di rumah customer. Sebenarnya lebih enaknya itu pakai drop core palanya itu. Dan fast connector itu sebenarnya harus bagus. Apa itu? Clevernya juga harus bagus itu. Kalau misalnya pakai clever yang abal-abal, fast connector pas dirakit itu takutnya sudah nggak bisa dibuka lagi. Nah itu potong lagi. Nah itu buang-buang fast connector itu. Nah mungkin ada yang ini petskor cadangan ini. Kabel fiber siap pakai untuk penyambungan sementara atau cadangan. Nah ini bisa juga ini digunakan kabelnya ini kayak kalau misalnya kurang 1 meter, kurang berapa senti aja lah dari permintaan customer, atau bisa juga digunakan untuk pengecekan redaman, atau di sisi server juga banyaklah fungsinya ini petskor cadangan ini. Nah petskornya itu harus dicek juga itu. Nah salah satunya itu pengecekannya itu kayak di laser, apakah bagus cahayanya normal. Kalau memang masih bulat cahayanya itu, nah itu berarti masih layak. Tuh. Habis itu pakai GoClick apa? One click. Pakai one click. Itu pakai one click untuk membersihkan itu. Petskor itu setiap hari itu dipakai one click supaya bersih dia. Biasanya itu ngaruh juga itu redamannya itu. Oke, dari peralatan dasar fiber optik ada yang mau ditanyakan ke teman-teman?
Izin Coach Gunawan. Coach Gun, nge-freeze lagi Coach Ya, Gun. Mas Iksan. Coach Gun, tadi kan Ya. ada dijelaskan yang kalau misalnya ada kurang beberapa meter, baiknya di Baiknya disambung pakai barel apa core to core to core. core, Mas Gun? Core to core dong, core to core. Bisa dijelaskan nggak Mas, kenapa lebih bagus core to core dibanding pakai barel? Ya, karena kalau core to core itu naiknya nggak terlalu besar, lebih besar pakai barel ya Mas. Itu kan ada disebutkan tadi apa power. Nah ini kalau spacing itu 0,1 Mas Iksan naiknya, sedangkan barel itu 0,25. Belum lagi nanti barel yang bermasalah. Nah jadi salahnya itu di spacing aja, core aja Mas Iksan. Cuman kalau untuk kedepannya lebih sering gangguan pakai adaptor, pakai barel atau pakai core to core atau displacer Mas Gun? Kalau tergantung, kalau misalkan kita core to core-nya itu baru tidak ditempatkan, biasanya itu pakai roset sih Mas, enaknya pakai roset. Ditaruh di roset itu sebagai pelindung, supaya nanti takutnya itu orang-orang rumahnya kan nggak tahu itu apa di rumah customer. Takutnya itu nggak sengaja dia. Nah itu alangkah baiknya itu dipakaikan roset aja Mas Iksan. Atau ada nama pelindungnya itu ada dia itu. Nama pelindung untuk sambungan itu. Bentar ya. Kalau pakai roset, yang saya lihat kalau di rumah customer itu dia pakai barel malah Mas Gun. Kalau pakai roset. Ya, tapi itu ini ada lagi nih. Ini ada alatnya itu untuk melindungi sambungan itu Mas. Bentar Mas ya. Tak carikan ini. Oh, yang itu kah Mas? Kalau habis disambung terus dikasih pelindung itu kah? Dikasih putih ya, warna putih itu sebenarnya itu harus ada di setiap area itu. Jadi enak. Siap. Nanti kami ajukan ke GA kami, Oke. Coach. Betul Mas Iksan. Betul Mas Iksan. Itu harus itu. Ini berlaku ke semua area ya. Harusnya itu ada itu untuk pelindung habis disambung itu ada pelindungnya itu. Nggak pakai yang namanya itu kabelan. Nah itu pakai kabelan itu bagus ya? Enggak itu. Enggak terlalu. Siap Coach. Nah, itu ada itu alatnya, teman-teman. Nah, untuk yang kedapatan itu pakai kabelan itu ya saya harap ya jangan diulang lagi lah. Nama alatnya apa tadi Mas Coach? Protektor box Mas Iksan. Protektor box. Oke, siap di copy. Nah, jadi nanti nggak ada lagi pakai LAN itu. Oke, siap pakai LAN, siap. Dipakai solasi gitu nggak ada nanti ya? Nggak ada pakai solasi. Oke. Ya. Di copy. Aman coach. Minimal solasiin dulu. Ya, minimal solasi naik dulu bre, baru pakai pelindung box itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan Mas Iksan? Permisi Pak Agung. Ya. Nih, mau tanya dari Pak. Pasuruan ya? Iya. Ya, Mas Alwi. Ini untuk pemeliharaan splicer ini gimana Pak? Lebih gampangnya atau lebih mudahnya Pak? Lebih gampangnya, lebih mudahnya. Ya. Kan ada yang namanya elektroda itu Pak, yang buat apa? Oh betul. Nah itu kan ada kan yang lancip atau ada yang tumpul. Yang bagus itu yang lancip apa yang tumpul Pak sebenarnya Pak? Yang lancip Mas. Oh yang lancip. Kalau yang tumpul itu berarti harus diganti ya Pak ya? Ya dilanti. Itu biasa itu habis diganti, habis itu di setting lagi tuh Mas. Harus dikalibrasi lagi. Makanya untuk flashing Mas, itu kalau misalkan penyambungannya agak susah,
coba dulu dibersihkan elektrodanya. Habis itu dikalibrasi. Merek splicingnya apa, Mas? Signal Park. Spacingnya sih yang buat FTTH ini sementara pakai Zimlink, Pak. Dimling ya. Oh, Cilong ya, Cilong. Cilong. Fine. Iya, kalau buat kan ini ada dua macam kan, yang buat backbone ini ada sendiri, Pak. Yang buat backbone itu apa, Bang? Pakai Fujikura. Fujikura ya? Iya. Kita nggak punya itu, Kita nggak Mas. punya, Mas. Itu yang enak itu sebenarnya. Enak, yang Fujikura itu anu Pak, tumpul Pak, nggak lancip. Ya itu mungkin diganti aja elektrodanya, Mas, yang Fujikura itu. Tapi aman aja kan, Mas? Fujikura, Mas. Jangan sering dipakai yang tumpul, Mas ya. Oke, baik-baik. Nanti kita ajukan sama atasan dulu, Pak. Harus. Enggak, saat ini baik aja kan untuk pengerjaannya itu, penyambungannya. Ya bener Pak, emang sih kalau penyambungannya baik Pak, bagus terus 0,0 dB-nya tuh Pak. Nggak pernah 0,1, 0,2 nggak pernah. Terus masalahnya, Mas? Cuman takutnya itu kan belum tahu kan Pak ya, kalau buat FTTH kan masih belum pernah pakai itu. Jangan, Mas, sayang. Ya, ya takutnya itu kan misal kalau udah nggak lancip kan katanya Bapak kan jelek gitu kan. Nah itu kan takutnya nanti kan kalau buat nyambung backbone nanti takutnya kerja 2 kali. Nah, Ketiga, ke situ lagi bongkar lagi JC, Mas ya. Takutnya gini, Mas, modelnya beda-beda, Mas. Fujikura sama Signal Fire itu sama itu beda-beda. Mungkin Fujikura mungkin memang modelnya seperti itu, Mas. Oh begitu. Mm. Baik. Soalnya masing-masing device itu elektroniknya beda-beda. Kalau memang ada yang tumpul dari Fujikura ya pakai yang tumpul. Ya, kalau misalkan misalkan splicing sudah kok dapatnya 0,2 terus, coba dibersihkan dulu, habis itu kalibrasi. Baik. Itu kalau Terima memang kasih. sudah. Ya baik Pak, terima kasih infonya Pak ya, sarannya juga. Oke, Mas Aldi. Mungkin nanti kalau kalibrasi udah pada tahu kan, Mas? Ya udah tahu Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup ya. Lanjut ya. Oke, nah ini human error. Human error yang di lapangan itu biasanya itu entah itu keteledoran kita sama itu kayak kita capek nih. Kayak capek, wah asal anu aja, asal connect lah bahasanya. Nah itu jangan. Nah itu human error yang sering terjadi di lapangan itu salah cabut pelanggan. Nah biasa itu untuk tim PSB jangan asal cabut ya. Itu nanti takutnya itu masuk ke tiketing lagi. Nah itu nanti dari tim maintenance itu agak lumayan ribet takutnya. Nah jadi itu jangan sampai salah cabut pelanggan lah. Habis itu salah labeling di ODP. Nah itu kan di setiap port itu harusnya lebih baiknya itu di labeling. Setiap port ini di ODP port 1 atas nama siapa customernya. Contoh untuk yang corporate PT apa, kalau yang customer atas nama siapa. Pokoknya dikasih tanda di labeling ODP itu. Jangan sampai nggak di labeling itu. Itu lebih, kalau misalnya nggak di labeling juga nggak apa-apa, tapi sarannya itu lebih bagusnya itu di labeling. Nah, dan jangan sampai salah labeling itu di ODP itu. Jangan sampai ketukar labelingnya. Takutnya ada yang ketukar, contoh port 1 atau yang kabelnya yang atas nama si Fadil malah ditukar labelnya di atas nama Iksan. Nah itu jangan itu. Harus sesuai sama nama customernya dia itu, di rumahnya mana itu. Salah patching atau salah sambung. Nah salah patching atau salah sambung itu kayak di JC
Di JC itu salah sambung, harusnya pakai core ini Mas. Kenapa salah sambung ini? Karena nggak fokus. Nah, itu takutnya itu salah core atau salah apa. Nah itu salah sambung itu. Kenapa ini redamannya nggak tembus-tembus ini? Sekalian salah pas di center, di JC tembus, salah sambung. Nah itu takutnya salah patching aja. Jangan sampai terjadi di lapangan atau di rumah customer kah, atau di ODC atau di JC yang lainnya. Habis itu salah input SNONT. Nah, untuk yang sekarang saat ini kan kita menggunakan app Intinet. Itu kalau misalnya aktivasi lewat aplikasi app Intinet atau website Intinet, itu sekarang harus tertera itu SN-nya berapa, mau replace atau mau ganti modem juga lewat app juga itu harus lewat situ. Nah, itu jangan sampai salah input SNONT. Nah, itu kalau misalnya biasa itu kebalik itu, oh sama kosong. Nah, itu paling sering itu. Jangan sampai itu. Salah input SNONT-nya itu. Baru habis itu di FAB, foto evidence asal-asalan. Sama laporan check-in check-out, pengerjaan. Jangan asal-asalan. Contoh ini, troubleshooting atas nama ini. Nah, remake-nya itu kan ada itu biasanya itu. Putus dikarenakan pohon tumbang. Nah, itu ada fotonya itu, Mas. Itu fotonya itu contoh ada penyebabnya, fotonya itu penyebab. Habis itu hasil kerja kayak hasil apa yang dikerjakan kayak sambung FO atau drop core. Nah, itu didokumentasikan aja. Kalau check-in check-out ya. Nah, kalau eviden yang untuk APP, nah itu juga jangan asal-asalan juga. Contoh untuk foto speed test jangan foto logo Real Madrid, itu tidak bisa, itu hama itu tidak bisa. Habis itu foto brosur atau foto apa itu jangan, pokoknya sesuai speed test speed test. Nah, untuk saat ini kan foto speed testnya yang di app Intinet kan belum bisa diupload karena tunggu aktif dulu kan, baru bisa kita taruh foto speed test. Nah, saya harap itu bisa, kecuali itu ya, foto speed test itu ditaruh atau bisa diganti, di replace saat udah working. Dan nanti foto kayak foto SN modem, foto rumah, foto penempatan modem di sisi app itu harus sesuai. Sama foto jalur, sama foto ODP-nya itu dipakai mana, dipakai aplikasi internet itu kan ada semua itu, fitur-fiturnya itu. Sama penempatan foto-fotonya itu sudah ada itu. Jadi jangan sampai salah lah. Untuk khususnya ini tim PSB nih. Ini tim PSB ini jangan sampai asal-asalan ini. Ya. Oke. Saat ini ada yang mau ditanyakan untuk human error yang di lapangan itu, teman-teman? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekian, terima kasih. Ini ada kata-kata tanggung jawab adalah kunci untuk mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Ya, coach. Ya, coach dari tim spesialis, tanggung jawab adalah kunci untuk mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Jadi, tanggung jawab itu bukan hal yang sepele ya, teman-teman ya. Tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab itu besar itu. Entah itu tanggung jawab satu tools, untuk tanggung jawab tools, tanggung jawab job desk atau apa, tanggung jawab buat laporan. Nah, itu semua itu tanggung jawab itu penting, teman-teman, untuk mencapai keberhasilan pribadi. Nah, pribadi untuk mana tahu tanggung jawab yang besar itu terpakai di perusahaan besar di nextnya nanti, dan lebih profesional nanti. Nanti terbentuknya nanti kalau misalnya tanggung jawabnya sudah dijalankan, itu alhamdulillah itu pasti berjalan sering berjalannya waktu jadi orang yang lebih profesional ya.
dalam pekerjaan itu. Jadi tidak boleh kita lari dari namanya tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Oke, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan online untuk Coach Agung dan Coach Gunawan. Terima kasih luar biasa materinya, Mas Agung dan Mas Gun. Kita kasih sesi pertanyaan dulu ya. Ini ada yang bertanya, silakan. Langsung on cam atau open audionya untuk bertanya. Iya, ini ada tambahan dari saya, Mbak, lupa. Ini ada Ini tambahan. sebelum PL, belum masuk inverter, diusahakan pakai stabilizer dulu ya. Dipakai sebelum masuk inverter dari PLN, itu masuk stabilizer, baru masuk ke inverter. Untuk menstabilkan listrikan kita di daerah tersebut. Kadang kan up down, apalagi sekarang PL kan sering gangguan. Diusahakan pakai stabilizer. Jangan yang beli yang 300-an, beli yang bagusan sekalian, sesuai kapasitas. Oke. Yang berapa tuh Mas stabilizernya harganya? 5 juta lah atau berapa lah. Nanti diajukan. Wah, bisa itu Mas Wahyu, bisa itu. Mereknya bebas kah? Tergantung perekrutmen. Di ACC atau nggak tahu kita. Itu pasti kalau untuk kepentingan dan untuk memperbagus loh. Ya, kenapa enggak? Harus itu, pasti itu. Untuk jangka Oke. panjang. Ya, Oke. betul Mas Wahyu, untuk jangka panjang. Selanjutnya, ada yang tanyakan lagi? Ada yang lihat nggak? Jangan hilang. Ayo, mau ditanyakan. Oh ya, Malu nggak? ada yang mau tanyakan kah? Kalau enggak ada, kita foto sesi bareng ini. Ntar dulu, belum selesai. Ini tadi yang Nggak bisa ya? sudah pretest, wajib post test ya teman-teman. Cepat pulang. Data yang tadi kita infokan, ini nanti akan saya up juga ke atas. Jadi minta tolong teman-temannya diisi post testnya. Tadi pretestnya sudah, sekarang post testnya. Silakan diisi. Mas Wahyu minta tolong timnya nanti dikirimkan ya Mas ya. Siap. Oke. Mas Andika nanti minta tolong dikirimkan Mas Andika ya. Oke. Kota Baru masih ada di sini? Masih Mbak, masih. Masih. Nanti minta tolong di-share ke rekan-rekan yang lain ya, Mas ya. Mau tanya untuk teman-teman, untuk berikutnya, apa yang belum kalian ketahui tentang PTH, misalkan praktek kalibrasi atau praktek pemetikan ODC, ODP, nanti bisa dianu aja ya, biar kita bikin sesi seperti ini lagi. Atur nanti ya. Live gitu ya. Untuk teknisnya. Oke, sambil diisi, sekali lagi saya ingatkan, minta tolong diisi, karena ini nanti saya infokan ke atas untuk siapa saja yang sudah melakukan pengisian sebagai dokumentasi kita. Jadi mohon tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk minta tolong diisi post testnya. Kemudian kita lanjut, karena ini tidak ada pertanyaan lagi ya. Masih ada, masih bisa saya kasih waktu untuk sesi bertanya. Nggak ada kayaknya yang coach ya. Ada nggak coach kira-kira nih coach? Masih Mbak. Kalau misalnya aman berarti alhamdulillah sudah paham semua. Tadi saya sedikit ngintip hasil pretestnya. Beberapa ada yang nilainya sudah bagus.
tapi beberapa juga ada yang masih belum. Nah, ini di pos tes ini saya minta tolong segera diisi untuk memastikan kira-kira apakah apa yang sudah disampaikan ini bisa efektif buat teman-teman serap ilmunya. Dan benar kata Mas Agung tadi, kalau misal ada request tertentu, misal tentang manajemen core, ataupun yang lain-lain, diinfokan bisa lewat Mas Agung, nanti HC mediasi kegiatannya, atau mau langsung ke HC juga bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjut sesi foto-foto. Langsung pakai kacamatanya, Mas Gun. Nggak usah Mbak, aman Mbak. Loh, stop share dulu, biar rame nih ininya. PPT-nya di stop Jangan share. Mbak, nanti kalau pakai kacamata, Mas Agung ketawa, keinget yang ompong Mbak. Stop share dulu, Gun. Ini materinya. Ih, Bentar ya. gantengnya. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ganteng kali Mas Gunawan ini. Oke, kita on cam dulu. Foto. Apakah sudah semua? Kosong Mas Gun. Bentar, tunggu on cam semua ya. Oke. Sah? Mas Abdul. Oke, ready. 2, 3. Tahan. Nggak bisa print screen sebentar. Oke, kita ulangin ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di agenda training dari Coach Agung dan Coach Gunawan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Salam. Terima kasih, Terima Coach. kasih ya Mas Terima Agung, kasih. Mas Gun. Terima kasih Mas Terima Agung. kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti saya meluncur ke sana, Mas. Terima kasih Mas Agung.